Bab 325. Junomu. Ini Junomu. Pada saat ini, Clara Xiao, yang mendengar tawa keras di istana, tiba-tiba tampak serius. "Kamu kenal?" tanya warrior Yang. Clara Xiao mengangguk dan berkata, "Dia adalah pangeran dari wilayah tengah kerajaan Dinghan." "Kamu mungkin belum pernah mendengar tentang kerajaan Dinghan. Begini ceritanya, kekuatan kerajaan ini tidak lebih lemah dari sekte peringkat 9 dan keluarga super pertapa, karena sejak terbelahnya benua, tidak harus dikatakan bahwa kerajaan ini sudah ada sebelum benua terpecah. Sejarah keberadaan mereka lebih lama dari sekte peringkat 9 sekarang. Dibandingkan dengan kerajaan Qin wilayah selatan, siapa yang lebih kuat?" tanya warrior yang dengan suara berat. "Benar-benar tidak bisa dibandingkan." Clara Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tahukah kamu bahwa ada pasukan 100.000 orang di wilayah tengah, dan pasukan ini disebut penelan jiwa. Sekte peringkat 9 sangat takut, karena semua orang di sana setidaknya adalah master level spiritual. 100.000 prajurit alam spiritual." Warrior yang bertanya dengan heran. Clara Xiao mengangguk dan berkata, "Ini hanya kekuatan mereka di permukaan, sejauh menyangkut yang tersembunyi, aku khawatir itu bahkan lebih menakjubkan." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. 100.000 prajurit alam spiritual hanyalah kekuatan di permukaan, lalu seberapa kuat kekuatan kerajaan Dinghan? Yang pantas dibicarakan adalah, pada saat ini, Clara Xiao tiba-tiba berkata, 10.000 tahun yang lalu, leluhur pendiri sekte pedang memiliki konflik dengan kekaisaran ini. Apa yang terjadi setelah itu? Warrior yang tiba-tiba menjadi tertarik. Master nomor 1 dari benua memiliki konflik dengan kerajaan Dinghan ini. Plot ini benar-benar luar biasa. Clara Xiao melirik ke arah warrior Yang, lalu berkata, "Leluhur pendiri sekte pedang membawa pedang dan langsung menyerbu hingga masuk istana emas dari kerajaan Dinghan. Pada saat itu, kerajaan Dinghan kehilangan seluruh gengsinya, dan pada akhirnya tidak punya pilihan selain membuka formasi penjaga nasional. Formasi penjaga nasional ini masih dipatahkan oleh leluhur pendiri sekte pedang, hingga akhirnya 3 tetua agung pertapa dari kerajaan Dinghan harus turun gunung." "Lalu?" tanya warrior yang tidak sabar. "Lalu, leluhur pendiri sekte pedang mundur," kata Clara Xiao. "Leluhur pendiri sekte pedang dikalahkan?" Warrior yang bertanya dengan heran. Clara Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak kalah, tetapi juga tidak menang, karena 3 tetua agung mengumpulkan kekuatan iman dari seluruh negeri kerajaan Dinghan untuk melawan leluhur pendiri sekte pedang ini. Kekuatan satu negara, ditambah hampir 100 master alam kaisar dan 3 master alam suci. Bahkan leluhur pendiri sekte pedang yang tak terkalahkan hanya bisa mundur dulu. Namun, sebelum dia mundur, dia masih memenggal kepala kaisar kerajaan Dinghan dan seorang tetua agung. 100 master alam kaisar, 3 master alam suci." Tenggorokan warrior yang bergulir, latar belakang seperti ini terlalu menakutkan. Clara Xiao mengangguk, dan berkata, "Pada saat yang sama, dunia baru melihat kengerian kerajaan Dinghan. Kecuali klan cerpelai luar angkasa, kerajaan inilah yang dapat mengusir leluhur pendiri sekte pedang." Seberapa kuat leluhur pendiri sekte pedang saat itu? Tatapan kejam terpancar di mata warrior Yang. Jika dia memiliki kekuatan leluhur pendiri sekte pedang sekarang, apakah ibunya masih akan dikurung di istana bunga dan menderita penderitaan yang tak berkesudahan? Jika dia memiliki kekuatan leluhur pendiri sekte pedang, apakah keluarga bocah kecil akan tetap mencegahnya bersama bocah kecil? Jika seperti leluhur pendiri sekte pedang, di dunia ini,
Sampai batas tertentu, memiliki kekuatan berarti memiliki segalanya. Bang bang bang. Pada saat ini, beberapa suara yang memekakkan telinga terdengar di istana lagi. Pada saat ini, Clara Xiao melirik warrior Yang, dan kemudian berkata, "Jika kamu ingin bertarung melawan Juno Mu di masa depan, ingatlah untuk berhati-hati." Ketika dia mengatakan ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, "Sebenarnya, ketika ada di sini, kamu harus berhati-hati saat bertarung dengan siapapun, karena kamu tidak memiliki keuntungan dalam menghadapi siapapun. Kamu harus tahu bahwa bakat mereka tidak lebih lemah dari kamu, dan latar belakang keluarga mereka tidak tahu lebih baik berapa kali lipat dari kamu. Tidak perlu khawatir segala macam teknik dan keterampilan hitam sama sekali. Sedangkan kamu." Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku tahu, menghadapi mereka, aku tidak memiliki keuntungan apapun, jadi aku harus meningkatkan kekuatan." Bang! Tepat ketika Clara Xiao hendak berbicara, suara keras tiba-tiba keluar di lapangan, dan kemudian, dalam tatapan serius keduanya, istana tiba-tiba meledak, memperlihatkan orang di dalamnya. Warrior yang mengenal beberapa orang. Di sebelah kiri berdiri 3 pendekar wilayah tengah, di depan 3 pendekar wilayah tengah juga terdapat seorang berjubah naga emas, dan di sebelah kanan terdapat Kelvin Mo, Sol dan Fregan. Pada saat ini, wajah Kelvin Mo sedikit cemberut, dan di sekelilingnya memancarkan sihir hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Di seberangnya, wajah pria berjubah naga emas juga sedikit serius, dan di seluruh tubuhnya, ada banyak lapisan arus udara emas di sekitarnya. Jika dilihat dengan cermat arus udara ini, kamu akan menemukan bahwa itu adalah naga emas. Di tengah kedua tim, ada sarkofagus, dan di atas sarkofagus, ada senjata sihir gelap yang memancarkan aura dingin dan kematian. Tombak Dewa Alam Baka. Di samping warrior Yang, Clara Xiao berkata dengan sungguh-sungguh. "Level apa?" Warrior yang bertanya dengan cepat. Umumnya, orang-orang tidak tertarik pada yang di bawah tingkat langit, dan dia juga tidak tertarik. Bertarung dengan orang-orang ini demi sesuatu di bawah tingkat langit, itu tidak sepadan. Tidak ada peringkat. Clara Xiao menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tombak ini memiliki karakteristik, yaitu, semakin kuat orang yang menggunakannya, tombaknya akan semakin kuat, karena memiliki kemampuan yang hampir tak terbatas, dan berapa banyak kemampuan yang bisa dimiliki pemiliknya akan stimulasi tombak ini. Semua tergantung pada orang yang menggunakannya." "Kelvin Mo menginginkan senjata ini?" tanya warrior Yang. Clara Xiao mengangguk dan berkata, "Seharusnya, jika dia bisa mendapatkan senjata ini, aku khawatir dia bisa mengaktifkan 30% dari kemampuan senjata ini." Saat itu, kecuali beberapa orang, di medan perang kuno ini, mungkin hanya sedikit orang yang bisa menahan satu tombak dari dia. Tidak bisa membiarkan dia mendapatkannya. Warrior yang segera berkata, "Kekuatan Kelvin Mo sudah sangat kuat, jika dia mendapatkan senjata ini, seberapa menakutkan kekuatannya." Clara Xiao mengangguk setuju, dan berkata, "Juno Mu dan 3 pendekar wilayah tengah ini juga berpikir demikian, jadi mereka mencoba menghentikan Kelvin Mo." Warrior Yang dan Clara Xiao berbicara dengan suara pelan. Mereka berdua tidak menyadarinya. Ketika bocah kecil melihat senjata Dewa Alam Baka, mata besarnya tiba-tiba menyala, dan pada cakar kecil ada cahaya ungu samar melintas. Di lapangan, Kelvin Mo menatap Juno Mu dengan wajah tenang, dan berkata, "Layak menjadi calon kaisar kerajaan Dinghan berikutnya." Energi naganya sangat murni sehingga bisa berubah menjadi naga. "Kamu juga tidak buruk." Juno Mu tersenyum,
terkena satu tinju tingkat raja dariku, tetapi tidak ada apa-apa. Jika tebakanku benar, kamu adalah satu-satunya pewaris raja klan iblis berikutnya, kan? Kelvin Mo tidak menjawab, tetapi menoleh untuk melihat Sol, dan kemudian berkata, "Aku tahu bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatan kamu sebelumnya. Jika kamu membantu aku mendapatkan senjata Dewa Alam Baka ini, aku Kelvin Mo berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu kamu mendapatkan warisan Dewa Alam Baka ini. Aku selalu melakukan apa yang kukatakan, bagaimana?" "Serius?" Sol mengangkat alisnya dan bertanya dengan suara berat. "Tentu saja," kata Kelvin Mo. "Wok-wok," Sol tersenyum, kemudian dengan satu gerakan, di tangan kanannya muncul seutas rantai hitam di hadapannya sambil berkata, "Kalau begitu dari 3 pendekar wilayah tengah, aku akan menghadang berdua untukmu, dan selebihnya, pikirkan caramu sendiri. Jika kamu tidak berdaya, maka aku juga tidak berdaya." Kelvin Mo mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Fregan, dan berkata, "Bantu aku kali ini, aku akan meminjamkanmu, tubuh Raja Iblis Langit. Apakah kamu bersedia?" Ekspresi kegembiraan muncul di mata Fregan. "Apakah aku punya pilihan? Haha." Fregan tertawa panjang, lalu mengguncang tubuh dewanya, mendapatkan kembali tubuhnya dan menyerbu ke depan, lalu energinya mengunci Juno Mu dan yang lainnya. "Apakah kamu sendirian menghadapi kami berdua?" Pada saat ini, Tuan Muda Silan tiba-tiba berjalan keluar, menatap Sol dan berkata, "Kamu bukan manusia, juga bukan hantu, dan bahkan menantang kami. Sobat, apakah kamu yakin membawa IQ ketika kamu keluar rumah hari ini? Jika tidak, aku dapat membantumu menemukan IQ kamu." Selesai bicara, dengan gerakan pergelangan tangannya, kapak panjang muncul di tangannya. "Bawa atau tidak, coba sendiri, kan kamu akan tahu." Ciwa berkata dengan dingin, "Benaran menganggap betapa hebatnya kalian 3 pendekar wilayah tengah. Coba lihat hari ini, apa yang namanya kehebatan yang sesungguhnya." Selesai bicara, dengan pikiran bergerak, rantai misterius di tangannya segera menembus ruang, dan langsung menyerang Tuan Muda Silan. "Bagus!" teriak Tuan Muda Silan, lalu kapak raksasa di tangannya menghantam rantai. Menyaksikan pertarungan Tuan Muda Silan dengan Sol, Juno Mu mendesah, lalu berkata, "Nona Nangong, tolong bantu Silan." Desi Nangong mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu meragukan kekuatan Silan?" Juno Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan meragukan kekuatannya, tetapi Sol menyembunyikan kekuatannya. Kalau tidak salah, dia mungkin memahami konsepsi niat malam. Dalam keadaan normal, biarpun Silan tidak dapat mengalahkannya, setidaknya dia juga dapat mundur dengan selamat, tetapi di makam Dewa Alam Baka ini, Silan tidak dapat menanganinya sendiri dan mungkin akan terluka parah olehnya." Konsepsi niat malam. Desi Nangong kaget dan berkata, "Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin." Juno Mu berkata dengan sungguh-sungguh, "Lihatlah sosok Sol. Meskipun dia berusaha bersembunyi, sosoknya akan segera menyatu dengan malam tanpa disadari. Jika Silan ceroboh, dia akan menderita kerugian besar. Jika terluka parah di medan perang kuno, kamu seharusnya tahu apa yang akan terjadi." Setelah lama menatap Sol, Desi Nangong akhirnya tidak ragu-ragu, lalu tubuhnya bergerak dan melayang di angkasa, bergabung dalam pertarungan antara Tuan Muda Silan dan Sol. Melihat Desi Nangong datang untuk membantu, Tuan Muda Silan mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi Desi Nangong duluan bicara, "Jangan bicara omong kosong, kita bergandengan tangan untuk membunuh makhluk yang bukan manusia dan bukan hantu ini." Setelah mendengar itu, Tuan Muda Silan girang dan berkata, "Oke,
Desi, kita suami istri sehati, pasti beruntung. Haha. Setelah berbicara, sosoknya melintas, dan dia bergegas menuju Seoul. Desi nangong. Di bawah, Warner Lee juga segera bertarung dengan Fragen, dan segera, hanya Kelvin Mo dan Juno Mu yang tersisa di lapangan. Ayo, kata Juno Mu sambil tertawa kecil. Sesuai keinginanmu. Energi iblis Kelvin Mo tiba-tiba meroket, tetapi pada saat ini, cahaya ungu melintas, dan senjata Dewa Alam Baka yang tergantung di atas sarkofagus menghilang di depan mata Kelvin Mo dan Juno Mu. Pada saat yang sama, pada kedua cakar cerpelai ungu yang bersembunyi di kegelapan, dia memegang senjata Dewa Alam Baka yang beberapa kali lebih besar beberapa kali lipat dari tubuhnya. Setelah terpana beberapa saat, pikiran pertama di benak warrior yang adalah, ini masalah besar. Clara Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut di sudut matanya. Bersambung.